Apa kabar kalian semua? Selalu sehat, tetap semangat di rumah, belajar di rumah, membantu orang tua di rumah. Jangan jemu-jemu sampai keadaan semuanya baik lagi. Tetap semangat kita ibadah di rumah ya. Ayo siapkan hatimu untuk kita ibadah pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, ayo kita semua mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat tubuh jiwa roh kami yang Tuhan beri kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan sepanjang malam kami boleh beristirahat. Semua karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari kami mau menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, untuk kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh memuji, meninggikan nama Tuhan, dan sukacita yang daripada Tuhan boleh ada bagi kami semua. Bersyukur buat semuanya, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang sudah bulan Desember, nuansanya sudah Natal. Seneng semua kan di rumah? Sudah pasang pohon Natal di rumah? Sudah siap-siap kue jajan yang banyak untuk makan-makan di rumah sama keluarga, sama mama, papa, adik, kakak semuanya? Ayo kita mau sukacita bersama. Kita mau pujikan pujian yang girang-girang. Semuanya bangkit berdiri. Ayo kita semua memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Gerakkan tubuhmu, gerakkan badanmu, tanganmu, kakimu, semua untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Sukacita, damai sejahtera Natal boleh ada bagi adik-adik semuanya di rumah. Ayo siapkan hatimu untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau renungkan betapa Tuhan Yesus baik bagi saya, bagi Kak Tia, bagi adik-adik semuanya di rumah. Bahwa Tuhan datang ke dunia ini untuk menjadi penebus, penyelamat kita. Dan kita harus bersyukur bahwa kehadirannya membawa sukacita dan damai sejahtera yang baru, yang ilahi, yang dari Tuhan. Yuk siapkan hatimu, siapkan
mau mendengarkan firman Tuhan ya. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini dan kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yesus telah lahir. Terima kasih Tuhan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Lagi Yesus, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Sebut namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi glory, haleluya, 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 amin. Ayo adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Tuhan beri. Kami boleh memuji meninggikan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami
untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti, dan kiranya urapan Tuhan boleh turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Ayo kita dengarkan firman Tuhan. Bun, Apa? sebentar lagi kan hari Natal. Aku dibeliin baju baru kan, Bun? Lah bajumu di lemari lo cek banyak. Pakai yang lama aja. Teman-temanku semuanya bajunya baru, Bun. Lah terus. Nah, aku nggak dibeliin baju baru. Teman-temanku bajunya baru, jaketnya baru, sepatunya baru. Aku juga pengen, Bun. Lola, bajumu kemarin lo masih dipakai 1 kali. Sepatumu juga bulan kemarin baru beli sepatu. Jaket juga beberapa hari yang lalu sudah dikasih sama budemu itu baru. Kurang. Tapi modelnya sudah lama, Bun, nggak kayak yang baru-baru ini. Duh, gini loh, Bunda bukannya ndak mau beli tapi belajar sederhana. Ini kan lagi masa-masanya kan sulit semuanya, ya toh. Jadi kamu harus ngerti, Natal itu ndak mesti identik sama baju baru. Yang penting apa? Hatimu baru, hidupmu jadi berubah yang baru, yang baik. Tuhan Yesus tuh datang kan untuk menebus kita semua toh, diajar gitu toh sama guru sekolah minggunya. Lah iya, apa harus beli baju baru? Enggak juga. Lah iya, Tuhan Yesus lahirnya di rumah sakit apa di kandang? Di kandang. Lah itu sederhana apa mewah? Sederhana banget. Nah ya sudah toh, berarti kan nggak harus beli baju baru, nggak apa-apa toh? Iya, nggak apa-apa. Ya wes nanti tak bikin bando. Bunda kan bisa bikin bando biar kelihatan baru, ya? Ya. Ya wes sana belajar loh. Oke. Nah, Adik semua sudah lihat ya videonya yang tadi. Ayo Kak Tia mau tanya nih, kira-kira adik-adik seperti itu juga nggak? Waktu Natal adik-adik minta baju baru ke orang tua, minta sepatu baru, minta apapun yang baru-baru ke orang tua. Ayo, pernah enggak? Pasti pernah kan? Nah, adik-adik, hal itu bukan hal yang salah. Tetapi katanya juga mau bilang, kalau itu bukan 100% benar juga. Loh, maksudnya gimana Kak Tia? Kok enggak salah, tapi juga enggak betul? Nah, adik-adik, sebelum Kak Tia jawab pertanyaan ini, kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Kak Tia jawab, kita akan belajar firman Tuhan terlebih dahulu ya. Nah, tema cerita ayat firman Tuhan minggu ini diambil di Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Temanya adalah kelahiran Tuhan Yesus. Wah, gak kerasa ya adik-adik ya, kita sudah sampai di cerita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, banyak hal yang kita akan pelajari melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini. Nah, sebelum itu Katia mau cerita sedikit kejadian atau peristiwa sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, pada saat Ibu Maria dan juga Bapak Yusuf, orang tuanya Tuhan Yesus di dunia waktu itu. Nah, ketika Ibu Maria sedang mengandung bayi Yesus ini, ada perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Israel atau seluruh masyarakat Israel, umat Israel. Nah, perintahnya apa ya? Nah, waktu kejadian itu dipimpin oleh Kaisar Agustus. Nah, seorang kaisar, dan dia memerintahkan untuk mendaftarkan diri seluruh penduduk atau masyarakat dari bangsa Israel. Jadi semua rakyat, baik yang sudah tua maupun yang muda, baik yang sudah kakek-kakek ataupun yang masih bayi, semuanya harus didaftarkan. Nah, kalau sekarang namanya sensus penduduk. Nah, Adik pasti tahu kan sensus penduduk. Nah, itu digunakan untuk pemerintah mengetahui jumlah penduduk yang ada di suatu negeri. Pasti Adik belajar ya di sekolah.
Nah, pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah itu untuk mendaftarkan semua rakyat dari bangsa Israel, tidak terkecuali Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Nah, Bapak Yusuf ini adik-adik karena dia keturunan dari Raja Daud, ya, dia harus pergi ke kota Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Nah, jadi Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini harus pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Nah, pada saat itu memang kebetulan Ibu Maria lagi hamil besar. Nah, karena pada saat itu pada zaman itu belum ada mobil, belum ada kendaraan bermotor, belum ada kereta api, bus, ataupun pesawat terbang. Jadi mereka pindah dari satu kota ke kota lain atau pergi dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan keledai atau jalan kaki. Jadi butuh waktu yang sangat lama untuk mereka sampai di suatu kota, dan memang jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu sangat jauh adik-adik, jadi mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan pada saat itu juga Ibu Maria kan sedang hamil bayi Yesus, dan itu hamil besar, mungkin sudah 7 atau 8 bulan, jadi sudah hampir melahirkan. Nah, pada saat itulah mereka harus pergi ke Bethlehem. Nah, karena sedang hamil besar itu, mereka akhirnya apa? Jalannya itu tidak cepat adik-adik, jadi 2 jam berhenti untuk istirahat, 1 malam istirahat, nanti pergi lagi baru 1 jam atau 2 jam atau 3 jam paling lama mereka harus berhenti lagi. Karena apa? Karena Ibu Maria ini sedang hamil besar. Nah, memang Ibu Maria tidak jalan kaki tapi naik keledai. Tapi apa? Badannya kan capek semua. Dedek pernah tahu enggak ibu-ibu hamil yang sudah besar perutnya? Nah, itu kan pasti kalau jalan kan enggak bisa jauh, apa-apa melakukan kegiatan juga enggak bisa lama karena tubuhnya sudah rentan, sudah lemah karena perutnya semakin besar. Sama halnya dengan Ibu Maria. Nah, oleh sebab itu mereka berdua ini membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di kota Bethlehem. Nah, sesampainya di kota Bethlehem, ternyata waktu itu sudah malam ya mungkin ya. Terus semua penginapan-penginapan sudah tutup, bahkan sudah penuh, banyak yang sudah penuh. Karena apa ya tadi? Karena semua orang yang kelahiran, maksudnya yang harus sensus di kota Bethlehem tuh datang dari segala penjuru ke Bethlehem. Nah, akhirnya semua penginapan penuh. Nah, pada saat itu ternyata Ibu Maria harus melahirkan, perutnya sudah kontraksi, sudah ngerasa sakit semua, bayi Yesus harus dikeluarkan. Akhirnya satu-satunya tempat yang tersedia pada waktu itu adalah bekas kandang domba. Akhirnya mereka mau ndak mau harus di situ. Nah, disitulah adik-adik Tuhan Yesus lahir dengan dibungkus kain lampin, dengan ditaruh di sebuah palungan, yaitu bekas tempat makannya babi ataupun ternak gitu ya, dulu palungan. Nah, adik-adik dari sini kita belajar hari ini. Nah, Kak Tia sangkut pautkan dengan kaitkan dengan video yang tadi. Loh Kak, video yang tadi hubungannya apa Kak? Beli baju baru sama kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di sini Kak Tia mau jelaskan. Tuhan Yesus itu datang sebagai apa? Juru selamat, sebagai raja damai, sebagai apa lagi? Penebus, sebagai apa? Pembawa sukacita dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, mungkin banyak orang di dunia ini merasa bahwa seseorang yang berharga itu harus dihargai dengan suatu hal yang mewah. Contohnya seorang raja, kalau dia lagi ulang tahun atau dia mempunyai anak, ya kan, dia punya anak keturunan seorang raja, dia pasti apa? Merayakan sesuatu hal yang besar, yang mewah. Karena apa? Karena dia anak seorang raja, jadi harus apa? Dirayakan dengan semewah mungkin. Nah, tapi Tuhan Yesus ini datang dengan membawa satu pesan bahwa seorang raja, seorang juru selamat, seseorang yang sangat berharga itu tidak identik dengan perayaan yang besar, tidak identik dengan apa? Suatu hal yang mewah, tetapi dengan kesederhanaan itu bisa apa? Membawa sukacita. Kita hari ini belajar dari seorang
Yesus yang lahir di kandang domba dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya pada waktu itu, ya toh, karena orang tuanya sudah tidak punya tempat lagi di mana harus cari. Ibu Maria sudah apa? Sudah capek bawa perut besar, sudah mau melahirkan, sudah kesakitan. Tapi apa? Semuanya itu tergantikan dengan adanya bayi Yesus. Nah, bayi Yesus ini menandakan bahwa sesuatu hal yang besar, sesuatu hal yang ajaib, yang mulia itu tidak identik dengan hal yang mewah, tetapi dengan sederhana, dengan kelemah lembutan. Hal itu boleh membawa sukacita bagi banyak orang. Nah, kalau katanya sangkut pautkan dengan Natal, dengan tadi videonya tadi apa? Bahwa suatu hal itu tidak satu yang Natal itu tidak identik satu yang baru. Baju lama pun bisa terlihat baru, asal apa? Dalam hati kita ini terpancarkan sukacita dan kasih Tuhan. Nah, Tuhan lihat itu adalah dalam hati. Tuhan tidak lihat, bajumu bagus ya, bajumu baru ya, bajumu kelap-kelip ya. Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus hanya lihat apa? Di dalam hati kita semua. Kita sungguh-sungguh enggak menyambut Tuhan Yesus? Kita sukacita betul enggak ketika kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, apa yang menjadi tugas di rumah, di sekolah, apapun itu dikerjakan dengan baik. Nah, Tuhan Yesus hanya lihat kesungguhan kita semua. Oleh sebab itu hari ini adik-adik kita belajar jadi pribadi yang sederhana, sederhana tapi mulia, sederhana tapi berkenan di hadapan Tuhan, sederhana tapi dicintai oleh banyak orang. Jadi kalau Natal tahun depan, misalnya Natal lagi, tidak perlu minta baju baru, cukup baju yang lama kita pakai, tapi yang penting kita bawa hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik paham ya? Semoga adik mengerti apa yang Kak Tia sampaikan dan apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup adik-adik, bahwa segala sesuatu hal yang sangkut paut dengan Natal atau perayaan besar tidak harus dengan hal yang mewah, tetapi meskipun dengan kesederhanaan, hanya bertemu dengan keluarga, cuma makan sama nasi kuning atau makan dengan telur ceplok, tetapi kalau itu diterima dengan sukacita dan ucapan syukur, itu adalah berkat yang luar biasa. Oke. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan pada pagi hari ini, dan ayat emas untuk minggu depan diambil di Lukas pasal 2 ayat yang 11. Yuk dibuka Alkitabnya atau HP-nya yang ada Alkitabnya, dibuka di Lukas pasal 2 ayat 11. Semuanya ya adik-adik, untuk kelas balita sampai madya, semuanya sama ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gampang ya. Nah, adik-adik, meskipun Natal tahun ini kita tidak bisa merayakan bersama-sama di gereja dengan sukacita yang meriah yang biasa kita lakukan tahun-tahun sebelumnya, tapi Katia harap Natal tahun ini juga membawa sukacita yang sama, bahkan sukacita yang baru untuk adik-adik semua dan keluarga di rumah, dan kiranya tidak mengurangi apa yang menjadi kerinduan adik-adik untuk Natal hari ini, untuk Natal tahun ini. Kita mau sama-sama berdoa semoga keadaannya boleh semakin baik ke depannya, sehingga kita boleh berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu pada sebelum-sebelumnya ya adik-adik ya. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita mau berdoa. Dan adik-adik, persiapkan dirimu yang terbaik ya. Untuk adik-adik mungkin yang sudah masuk ujian akhir semester, yang mungkin sedang menghadapi ulangan, semuanya ya dipersiapkan dengan baik. Belajar yang sungguh-sungguh, jangan malas-malas di rumah ya, tetapi harus adik-adik jadi anak-anak yang sungguh-sungguh, yang baik, yang cinta dan rajin di hadapan Tuhan, hadapan orang tua dan semuanya. Yuk, sama-sama kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini firman Tuhan yang sederhana boleh kami dengar, dan kami boleh belajar dari segala keterbatasan ataupun kesederhanaan yang Tuhan contohkan
bagi kami semua lewat kelahiran-Mu Tuhan di dunia ini. Biarkan itu kami boleh belajar bahwa segala sesuatunya Tuhan, yang Tuhan lihat adalah hati kami, yang Tuhan lihat adalah kesungguhan kami, bukan dari apa yang kami pakai, bukan dari apa yang kami kenakan, bukan apa yang kami lakukan Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun kami semua masih kecil, tapi kami mau belajar untuk sungguh-sungguh cinta, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan luar biasa. Tolong adik-adik kami semua Tuhan yang di rumah, yang hari-hari ini mungkin mereka sedang menghadapi ujian sekolah, mungkin mereka sedang menghadapi banyaknya tugas sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua, diberikan hikmat, diberikan kecerdasan, sehingga mereka semua boleh menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan yang memberkati semuanya, diberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya, dan kami semua boleh tetap sehat di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami boleh belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan.